baik. Hari ini proses pemberdayaan masyarakat ya, di mana institusi kita dari kelompok Tani Sialang Rampai melalui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Human Initiative. Di hari ini kita mengadakan diskusi saudara untuk menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan kelompok. Nah, bagaimana proses diskusi ini sudah berjalan, tadi sudah dilihat, memberikan solusi terbaik sehingga ke depan apapun yang diberikan bantuan dalam proses pemberdayaan ini bisa berhasil dan berdaya guna. Kita harapkan selain berdaya nanti bersuasembada sehingga bergulir tidak hanya pada kelompok tani itu sendiri tapi kelompok-kelompok tani yang lainnya, khususnya di kelompok kita namanya kelompok peternak ayam kampung. Nah, kita mau tanya dulu nih ya untuk lebih jelas apa saja sih program pemberdayaan yang sudah dilakukan, kemudian jangkauannya kemana saja. Karena saya yakin dan percaya di masa pandemik, apalagi masa-masa yang akan datang, konsep pemberdayaan ini memang harus diutamakan, khususnya bagi para petani sehingga pendapatan meningkat, kesejahteraan terjamin. Nah, bagaimana kegiatan tersebut? Yuk, jangan kemana-mana, tetap di ABKD Channel untuk informasi berikutnya. Sudah bersama dengan Human Initiative dengan Ketua Kelompok Tani. Kita mau bertanya nih Ibu Briska ya, bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh HI kepada masyarakat khususnya beberapa kelompok-kelompok tani yang sudah pernah dilakukan, programnya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka, Kabit Operation Human Initiative Riau. Jadi Human Initiative Riau ini adalah sebuah NGO yang kita itu sudah memiliki 13 cabang untuk Indonesia dan 11 representatif luar negeri. Jadi kalau core program kita itu ada 3, Initiative for Children, Initiative for Empowerment, dan Initiative for Disaster. Nah, khusus yang untuk pemberdayaan kita ada di core program Initiative for Empowerment. Sehingga program pemberdayaan ini sudah kita laksanakan mulai dari sejak kantor cabang HI itu berdiri di Pekanbaru. Jadi kalau untuk di Riau, kantor cabang kita itu sejak 2013. Nah, dari sejak itu kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan di beberapa wilayah yang ada di Pekanbaru maupun di Riau. Bahkan sampai kemarin bantuan juga sampai ke Meranti dan lainnya. Nah, hari ini adalah program pemberdayaan kesekian yang kita bekerja sama dengan para donatur yang turun di daerah Tenayan Raya, dan alhamdulillah kita berikan kepada kelompok Sialang Rampai Jaya. Nah, di sebelah saya ada Bu Ketuanya nih, Bu Nur Hasni. Ya, jadi ternyata kalau kita itu kan untuk asesmen memberikan bantuan itu kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik stakeholder, pemerintah setempat gitu kan, dan masyarakat. Jadi kelompok Sialang Rampai Jaya ini ternyata juga sudah harum namanya di dinas gitu, sehingga ketika kita minta rekomendasi untuk memberikan bantuan, ada bantuan dari HI untuk kita turunkan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, Sialang Rampai Jaya inilah yang menjadi salah satu rekomendasi dari dinas pertanian dan perikanan pada saat itu. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki setengah periode, setengah program. Kalau kita programnya ada 4 bulan, nah ini udah berjalan 2 bulan. Dan hari ini kita ada diskusi, selalu mendiskusikan kegiatan kita. Jadi sifat kami adalah bukan hanya kami yang memberikan, tapi kita juga up dari para penerima manfaatnya juga, sehingga kita membangun diskusi dan pembinaan itu saling berkaitan dan berhubungan gitu. Jadi pihak PM kebutuhannya apa, nah kita fasilitasi, kita diskusikan dan sampai kepada mencari solusi dan penyelesaian masalah. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Berarti kan ini sudah pemberdayaan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ya. Nah, setelah 2 bulan dari mulai tahap identifikasi kemarin, asesmen, kemudian tahap perencanaan kegiatan. Nah, ini sudah sampai ke tahap kegiatan yang sedang berlangsung. Dan kebetulan dari proses yang sudah dilakukan, kelompok Tani Sialang Rampai memperoleh bantuan baik dalam bentuk bibit indukan sampai ke mesin penetasan. Nah, sekarang kita tanya kepada Ketua Kelompok Tani, Bu Nur Hasni, sejauh mana program ini walaupun baru separuh jalan ya dirasakan oleh kelompok tani, kemudian harapan kedepannya seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tani Sialang Rampai Jaya, pertama
pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada HI yang sudah memberikan dan mempercayakan kepada kelompok kami untuk menerima manfaat ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk hal ini. Kenapa? Selama ini kelompok tani kita ini sudah berdiri dari tahun 2017. 2014 sudah berdiri dari pengukuhannya 2017. 2014 kita berdiri. Kita tidak pernah dilirik oleh pemerintah kah atau organisasi apapun. Jadi tapi kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Pertanian. Makanya Dinas Pertanian tahu dengan siapa kelompok kita. Karena kelompok kita ini pada awalnya semua ada sekitar 25 bahkan 30 orangan. Tapi dengan situasi dan kondisi ada yang mundur, tidak lagi beternak, dia apa gitu kan. Jadi ada sekitar 17 orangan lah yang beternak tetap karena inilah sebuah pekerjaannya. Kenapa? Yang lainnya kami mengatakan bahwasanya beternak ayam kami ini, kelompok kami ini banyak yang sebagai omega, usaha menambah gaji kan begitu ya Bu ya. Kenapa? Kita berharap bisa untuk menambah income keluarga kan seperti itu. Jadi sudah program ini berjalan, alhamdulillah barangnya ayam indukan sudah nyampai, sudah kita pelihara. Apa masalah di lapangan? Inilah yang kita diskusikan bersama. Macam HI kita ayam sampai pakan yang kurang, jadi HI menyediakan juga pakan. Dan juga ini ayam sakit, HI juga turun dengan timnya untuk melihat kandang langsung, dengan kejadian langsung apa obat yang harus diberikan. Dan tidak lepas dari juga peran pemerintah di sini seperti Dinas Pertanian di bidang peternakannya langsung. Nah, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di kelompok Sialang Rampai Jaya. Jadi kedepannya semoga pemberdayaan ini bisa bermanfaat guna bagi masyarakat di sekitar, khususnya bagi anggota kelompok tani kita. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, baik, itu tadi ya 2 wawancara singkat kita. Nah, sekarang kita sudah ketemu juga dengan koordinator HI. Kepala cabang kita ya. Mungkin kita mau tanya tentang kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan atau yang sudah selama ini berjalan dari HI untuk para petani, tidak hanya di bidang peternakan ya. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan kepada masyarakat terutama dalam bantuan-bantuan? Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi program kita secara umum di HI itu ada 3 klaster besar. Yang pertama program empowerment, yang kedua program kebencanaan, yang ketiga program anak. Nah, yang saat ini berjalan di kelompok Sialang Rampai itu masuk klaster pemberdayaan masyarakat, yaitu empowerment. Ini bidangnya bidang peternakan. Jadi sambil berjalan juga ini ada banyak program yang saat ini bersinergi, itu lebih kurang ada 6 yang saat ini berjalan di beberapa lokasi di wilayah Pekanbaru. Nah, ini program kita tujuannya hanya satu, bagaimana memandirikan masyarakat dari bidang ekonomi. Kalau dalam sisi SDGs-nya itu ada ya Bu, yang memberantas kemiskinan. Betul. Nah, bagaimana lembaga sosial seperti kami ini bisa berperan dan berpartisipasi membantu pemerintah menuntaskan angka kemiskinan ini melalui program pemberdayaan ekonomi. Itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, kebetulan pada hari ini juga kita juga kedatangan dari Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, khususnya bidang penyuluh peternakan ya. Oke, jadi ABKD pada channel pada hari ini akan mewawancarai seperti apa kegiatan yang sudah dilakukan baik oleh PPL maupun Dinas Pertanian Kota Pekanbaru terhadap kelompok-kelompok yang sudah memperoleh bantuan. Kemudian pembinaan apa yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap kelompok tani. Silakan Pak Heru berikan komentar. Nah, saya di sini kita di pertanian dan bidang peternakan ya.
Di peternakan kita melakukan pemberian lebih di dalam penyakit hewan. Kalau ada apa, kita penanganan terhadap penyakit hewan itu dan mengantisipasi sehingga ternak itu bisa berkembang dalam bantuan yang kita kasih dan berkembang dan bisa berputar. Kalau dalam bentuk yang ternak-ternak dan kelompok ternak itu bisa jadi mandiri dan bisa berkembang menjadi kelompok yang tidak mengharapkan bantuan lagi. Bisa bergulir artinya ya. Oke. Terus di dalam peternakan itu ada juga di penyakit hewan itu kita melakukan pengobatan ternak yang tidak mau makan dan segala macamnya. Gimana tadi yang dilihat ayam? Kalau dari segi ternak itu yang udah dikasih tadi, itu kan ternaknya ada 34 ekor yang kelihatan kurang bisa dipertahankan. Kalau kita pertahankan dengan keadaan pengobatan sudah kita masukkan semua, itu tidak bisa kita harapkan lagi berkembang, dan untuk produksinya rasanya belum bisa mengejar di sebulan ke depan. Kalau sebulan ke depan itu produksi belum dapat dikejar. Jadi langkah terbaik apa kira-kira? Langkah terbaiknya ya melakukan pertukaran. Kalau bisa kita tukar ternak yang ada, biar kita ngejar waktu subsidi. Kita lakukan biar terkejar waktu untuk produksinya. Oke. Baik, terima kasih atas informasinya. Sekian tadi wawancara singkat kita. Nanti untuk lebih jelas kita akan lihat proses di lapangan dan kita akan wawancara langsung dengan para peternaknya dari kelompok tani Siang Nampai. Jadi informasi lebih lanjut jangan kemana-mana, tetap kita akan telusuri proses pemberdayaan pada APKD Channel. Assalamualaikum. Atau apa? Kolamok. Itu udah obat terakhir tuh udah. Itu udah obat terakhir. Itu pun nggak boleh banyak tuh 3 kali, cuman selesai 3 hari itu udah bisa pakai lagi. Itu juga sama. Dulu kami pernah juga pengalaman kami kasih obat manusia buat kita. Ya. Cekokkan buka mulutnya, masukkan kapsul itu. Bisa juga kayak itu. Cuman Ampicillin yang warna hijau ya. Sekarang kan nggak boleh. Ayo coba emang. Dijual. Payah pula nyari itu sekarang mah. karena obatnya enggak Keras ya? Keras ya. Iya, besoknya kejang-kejang teman. Memang agak Nggak boleh. tinggi dosisnya. Iya, untuk manusia masalahnya kan. Kalau kayak itu emang bisa ini kan. Tapi ya 2 hal tuh lah, kehidup-hidup dia mati-mati deh kan gitu. Antara 2 itu dia. Aku ke manusia kan takut juga, kadang ayam pernah yuk itu kami dia apakan. Nah, jadi Kalau yang di kandang perkawinan itu sehat semua ya? Ada. Ya, berarti tinggal yang di kandang besar ya Pak? Iya. Itu kira-kira berapa ekor? Kalau hitung ekor yang kurang sehatnya? Ada berapa banyak? Kalau yang di situ aja yang kandang kawin cuma 30-an sudah. 30-an. Yang sisanya tuh semua. Itu semua kurang sehat? Belum ada yang sehat? Bisa Ada kemarin sehat, ya. cuman sehatnya Sebentar. hari sehat besok Kumat lagi. kumat lagi. Itulah gimana? atau gimana? Sekarang beratnya berapa? Ini menurut saya ya. Ini menurut saya. Itu kita tukar guling dalam konteks dijual itu kita beli indukan yang ada di wilayah kita kan itu ya. Karena kalau di wilayah kita ini kan berarti dia udara dia sudah Menyesuaikan diri, menyesuaikan. Biar tercapai tujuan kita kan maksudnya. Gimana? Berapa ekor? Berapa Diinventaris dulu. Berapa kira-kira yang itu diinventaris jual gitu loh. Oh, berarti ada Bu di sini yang jual. Ada Bang Andi? Kalau kita cari mungkin lah. jenis kube juga kan? Cari dulu. Nah, kita cari. Tidak pun kube ya intinya indukan yang bisa bertelur kan gitu. Iya, karena kan gini Bu, maaf nih sebelumnya kalau misalnya sejak awal dibilang ada di sini yang menjual, kita nggak perlu pergi jauh Pak, gitu kan. Kita beli hewannya, kita jauh operasional, kemari mati, kita ganti berkurang, nanti setelah diganti, nah itu kan banyak ternyata apa ya, jadi kayak kekurangan dan ini harus kami laporkan. Bagaimana kami bisa
bisa menjelaskan ke donaturnya, padahal sejak awal kita sudah tanyakan, Bapak Ibu ada enggak yang bisa merekomendasikan tempat gitu. Nggak mau maaf ya pertama ya. Itu kan, jadi Ya. gimana di kami juga nanti kalau Ya benar. Ini gitu Bu. Pak. Ya. Nah, mungkin itu nanti yang kita data lagi kan. Selanjutnya di sini saya ingin berdiskusi, mau mendiskusi juga kan. Pertama tentang kesehatan ayam gitu Pak. Nah, kira-kira gimana Pak untuk masalah kesehatan ayam selama udah ada pengadaan sampai sekarang gitu Pak? Nggak, mungkin ayam yang sekarang ada yang Soalnya tadi pagi kita kan juga dapat informasi dari Iya. pagi kan ada yang mati lagi. Mati satu Maksudnya lagi. biar kita evaluasi, biar kita bareng-bareng gimana supaya ayam kita itu sehat gitu. Nah, gimana Pak dari kelompoknya ada yang bisa mewakili menyampaikan? Pak Ardi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam tempat saya ini kelompok kita ini kan udah sebulan. Cuman ayam tuh dari pertama kan saya udah bilang ayam itu tidak bisa lepas dari obat. Saya coba udah lepas obat 3 hari sehat ya kan nggak sehat. Nah itu Baik, kita lihat ini ibu-ibu sedang proses pemasangan pelang ya. Seru ya. Coba kita lihat pelangnya ya. Pelang kelompok tani Siang Rampai dan PLN. Oke. Program ternak ayam dengan inkubator. Nah, ini akan kita pasang pelangnya ya. Ini saudara bisa melihat nanti. Ini salah satu program yang sedang berjalan, proses pemberdayaan yang dilakukan BUMN PLN Peduli dengan Human Initiative. Ya, ini ibu-ibu dan bapak sedang memasang pelang dulu ya. Ini. Nah, yuk kita lihat kandang yang ada di belakang. Sekarang sedang menuju lokasi pemberdayaan para peternak ayam kampung ya. Ini salah satu lokasinya yang ada di kelompok tani Siang Rampai Jaya. Oke, ada di sana ada kandang ayamnya, ada beberapa ternak. Oke, mohon maaf kita hanya bisa melihat dari luar saja saudara karena ini ada ente-ente yang suka jahil ya. Oke, ini salah satu kandang ya yang menjadi proyek kegiatan dengan kapasitas ayam kurang lebih 100 ekor yang sekarang program pemberdayaan kelompok tani dengan pembibitan ya, kemudian dengan pembuatan pakan dan juga penjualan dagingnya. Nah, ini situasi kondisi. Oke, kita akan wawancara langsung ya dengan salah satu anggota kelompok tani nanti ya, jangan kemana-mana. Nah, ini proses pemasangan pelang nih saudara. Karena program sudah berjalan, maka sebagai masyarakat dan anggota kelompok tani merasa bangga terhadap kegiatan pemberdayaan ini. Jadi hal yang baik boleh dong dipublikasikan. Nah, sebagai motivasi bagi kita semua, ini dia. Oke, bisa terlihat jelas kegiatan bersama anggota kelompok tani dalam pemasangan pelangnya ya. Berapa meter masuknya? Atau jangan sampai dapat mata pencarian kita lah. Iya Pak ya. Ada mata air dalam nanti? Kalau mata air tak apa-apa. Kalau mata pencarian pula tak kau kali sesuai. Alah payahlah tuh. Situ kat simpan. Dah lah tuh. Oh, mana you? Dapat mustika tuh ha. Tuh mata pencarian dapat itu. Kamera ada 5. Ni dia. Peninggalan zaman Cina. Wah, itu dia sih. kerikil aja. Kalau masuk aja ke kerikil. Itu kan bercampur pasir. Iya ya, untuk memperkuat aja loh. Nanti baru ditambah semen apa nanti? Semen dulu saya tahan.
cukup apa cuma Oke, kita sudah pemasangan pelang ya. Pelang nama kelompok ya. Dan juga program bantuannya. Op. kita terima dengan ungkapannya. Ya. Kita saksikan ya serah terima ya. Nih Bu, pegang ini. Serah terima pelang. Oke. Sip. Semoga program pemberdayaan ini berjalan lancar, sukses untuk kedepannya, dan HI sukses bersama. Ke sana Bu. Oke. Sip. Sukses. Dan kita tidak sampai di sini saja. Semoga pemberdayaan ini dan pembinaan bisa berlanjut. Di mana untuk anggota kelompok masyarakat kita. Oke, terima kasih. Oke. Nah, saudara sekalian, demikian tadi proses pemberdayaan tahap kedua yang sudah dilakukan, di mana tahap pertama sudah identifikasi, kemudian pembuatan program kegiatan pemberdayaan, dan sekarang ini sedang proses pelaksanaan pemberdayaan. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ini kita melibatkan seluruh aspek yang terkait, tidak hanya kelompok tani ya, pihak dinas juga, dan juga stakeholder lainnya, termasuk juga penyandang dana. Sementara di sini PLN Peduli memberikan kontribusi sangat berarti pada pemberdayaan masyarakat dan mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih, demikian saja ya. Tetap akan disajikan informasi-informasi terkini dari Adik-Adik Channel. Yang belum subscribe jangan lupa tetap tonton, like, and comment. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena persoalan permasalahan yang kami hadapi di lapangan mudah-mudahan bisa untuk mengatasi persoalan kami itu. Contohnya kami bermasalah di bibit. Bagaimana mendatangkan bibit ayam kampung yang begitu langka, tidak ada sama sekali di Provinsi Riau ini, sehingga kami harus mendatangkannya dari provinsi tetangga. Tapi dengan adanya PLN Peduli ini akan mengadakan pelatihan bagaimana untuk penetasan daripada unggas, penetasan daripada ayam kampung nanti, sehingga kalau ini dilanjutkan kami tidak lagi akan mendatangkan bibit ayam kampung kami dari provinsi tetangga. Tentu dengan ini harga semakin bisa ditekan, angka penjualan kami bisa dinaikkan, tentu income pendapatan daripada kelompok kami, daripada anggota-anggota kelompok kami semakin meningkat. Ini kami ucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada PLN Peduli yang sudah memberikan bantuannya. Harapan kedepannya mohonlah ini berkelanjutan hendaknya, dan jangan sampai di kelompok kami aja, banyak kelompok-kelompok lain lagi yang lain di Provinsi Riau ini sebenarnya yang memiliki persoalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Human Initiative Riau mengucapkan terima kasih banyak kepada PLN Peduli yang telah mempercayakan program CSR pemberdayaan masyarakatnya kepada kami. Kemudian saat ini kita ada di Kecamatan Kenayan Raya dalam program pemberdayaan ayam petelur. Mudah-mudahan pemberdayaan kali ini bisa sukses, kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa sehingga bisa kita terapkan di wilayah lain. Kemudian itu harapan kita, semoga bisa membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa sekalian, pada video yang terdahulu kita sudah melihat bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh salah satu organisasi sosial yang memang bergerak membantu masyarakat, bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Kalau di sini
Human Initiative dan PLN Peduli sebagai CSR-nya membantu kelompok tani. Pada contoh tadi videonya membantu kelompok tani Silang Rampai, di mana proses sudah dilalui dan proses pemberdayaan tersebut jelas terlihat bahwa bagaimana keterlibatan antara pihak-pihak tadi yang ingin membantu dengan kelompok tani yang merupakan bagian daripada masyarakat penerima manfaat. Nah, kalau kita lihat prosesnya sudah berjalan sedemikian rupa, sehingga terlihat juga bagaimana partisipasi masing-masing, baik pemenyandang dana yang menjadi mediator maupun kelompok tani yang menjadi sasaran pemberian manfaat tersebut. Hal ini senada dengan proses pengembangan masyarakat yang dilakukan, di mana bahwa pengembangan masyarakat itu merupakan suatu kegiatan yang dirancang, di mana pengembangan masyarakat itu merupakan kegiatan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat, sehingga pengembangan masyarakat, kemandirian dari masyarakat baik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Nah, adapun pendekatan digunakan dalam proses ini adalah pendekatan yang sifatnya kreatif dan kooperatif. Nah, ini merupakan sebuah konsep bahwa dalam pengembangan masyarakat ada keterlibatan pihak-pihak tertentu. Bagaimana membuat masyarakat bisa berdaya, bisa mandiri dalam segala hal. Nah, berikutnya, bagaimana supaya masyarakat bisa berperan aktif atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tadi? Dari beberapa konsep yang ada, memang perlu adanya peran serta seseorang atau sekelompok orang, ya, dalam satu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, serta peran tersebut membuat satu keputusan bersama, dan hasilnya pun diharapkan dapat dirasakan secara bersama-sama juga. Berujung nantinya, perubahan-perubahan yang diharapkan adalah perubahan-perubahan yang sifatnya positif dalam masyarakat, dan tujuan-tujuan di masyarakat bisa tercapai dengan baik. Hal yang mendukung supaya partisipasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, mesti ada unsur perilaku dari masyarakat itu sendiri. Kalau pada video tadi, bagaimana perilaku dari kelompok tani yang diberikan bantuan, sehingga owner maupun penyandang dana akan melihat sejauh mana tingkat partisipasi kelompok atau individu dan masyarakat tadi dalam mengelola bantuan tersebut sehingga bisa digulirkan kembali. Yang kedua, hal yang mendukung adalah iklim dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut. Ya, seperti kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebetulan kalau di contoh tadi, di mana kelompok tani Silang Rampai merupakan kelompok tani peternak ayam. Diharapkan apa? Para petani tersebut bisa mandiri nantinya dari bantuan yang diperoleh. Bantuannya apa? Dalam bentuk bantuan ayam indukan, di mana ayam indukan tersebut akan berproduksi, bertelur, kemudian telur ditetaskan, dari tetasan tersebut nanti bisa menghasilkan ayam kembali, atau mungkin telurnya bisa dijual untuk pakan ayam, sehingga nanti apabila ayam sudah menetas nanti bisa dijual baik pada kelompok tani maupun ke masyarakat secara umum. Nah, hasil yang diperoleh apa nantinya? Di mana masyarakat bisa menggulirkan kemandirian tersebut ke kelompok-kelompok lain yang lebih membutuhkan. Ini hal-hal yang diharapkan. Ada beberapa prasyarat dari partisipasi yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kesempatan. Yang kedua, kemauan. Dan yang ketiga adalah kemampuan. Syarat yang pertama ini kesempatan. Memang kesempatan tidak pernah datang dua kali. Maka dalam hal ini ada kondisi yang disadari oleh masyarakat bahwa ada peluang-peluang. Contoh tadi, bagaimana Human Initiative mencari kelompok tani yang akan diberikan bantuan melalui informasi di dinas-dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru, sehingga kesempatan ini diberikan kepada siapa? Kelompok tani Silang Rampai. Nah, kesempatan ini tidak diperoleh oleh kelompok lainnya, sehingga
dengan kesempatan tersebut, maka kelompok ini harus betul-betul memiliki partisipasi dalam berbagai macam aktivitas yang diharapkan oleh penyerahan dana sehingga kelompok ini bisa berdaya. Yang kedua, kemauan. Apa yang mendorong minat, sikap supaya orang termotivasi sehingga manfaatnya tersebut betul-betul dirasakan oleh si penerima manfaat. Seperti yang kita lihat tadi, dari mulai awal bagaimana kelompok tani tersebut memiliki kemauan yang besar karena sudah terbiasa dengan ternak, bagaimana betul-betul keseriusan mereka dalam mengurus induk ayamnya yang didatangkan dari luar daerah. Kemudian bagaimana tadi kita lihat juga diskusi terhadap ayam yang sedang mengalami sakit. Nah, apa solusinya? Siapa yang didatangkan? Ada penyuluh lapangan dari dinas pertanian sendiri, ada tim ahli dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, ini ya ada partisipasi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, kemampuan. Nah, di sini juga penting. Kenapa? Kemampuan ini untuk bisa berpartisipasi segenap pikiran, tenaga, waktu, materi juga seperti itu. Maka pada video tadi terlihat bagaimana ketua kelompok tani ya memiliki waktu yang memang disengajakan untuk bisa aktif, kemudian memberikan materi juga supaya kelompok tani bisa berjalan. Bagaimanapun apa yang diberikan oleh pihak penyerahan dana semoga tidak disia-siakan. Nah, ini yang perlu mendapat acungan jempol kepada kelompok tani Silang Rampai ya, supaya pemberdayaannya selalu bisa berjalan dengan baik. Apa prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami dalam proses tadi pemberdayaan masyarakat dan pengembangannya? Pertama, setiap pengembangan itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, perlu adanya kedekatan. Nah, dan pendekatan antara tim pemberi tadi dengan kelompok tani atau masyarakat. Yang saya pikir pasti setiap kelompok tani memiliki visi misi berbeda, kemudian karakter dan profil orang yang berbeda, sehingga betul-betul bisa mengcover. Nah, dengan adanya multi lapisan profesi, dan apalagi di kelompok tani tersebut, para peternaknya tidak semata-mata itu pekerjaannya, tapi dengan istilah lain usaha menambah gaji atau omega. Nah, jadi banyak profesi lainnya. Yang ketiga, kebutuhan akan community worker. Siapa dia? Orang-orang yang memang komunitas para pekerja yang akan memang melakukan banyak aktivitas terhadap proses pengembangan yang mau dilakukan. Yang keempat, adanya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Nah, ini dia. Saya yakin dan percaya setiap daerah memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan bagaimana? Perbedaan kebiasaan, perbedaan pola budaya setempat. Nah, ini juga memungkinkan bahwa harus dipahami sebagai sebuah prinsip dasar sehingga bantuan tersebut betul-betul bisa dirasakan ya. Yang kelima, kemandirian yang menjadi utama dalam menyadarkan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bisa mandiri dengan kemandirian tadi? Ya, apapun dia bisa melakukan dengan baik dan secara bersama-sama. Ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya dalam pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ini. Yang pertama, pendekatan direktif. Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa pemberdaya di masyarakat, apakah dia dari jurusan pengembangan masyarakat atau ilmu kesejahteraan sosial, social worker kah dia, yang harus diketahui adalah memang pelaku itu sendiri yang akan memberdayakan mesti tahu apa yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh masyarakat. Maka dalam proses sebelumnya sudah ada identifikasi, studi kelayakan terhadap apa? Terhadap kelompok tani yang akan diberikan bantuan. Selanjutnya apa lagi? Bagaimana pemberdaya ini
bersifat mendampingi. Nah, ini dia, ingat. Dia mendampingi. Kalau mendampingi berarti apa? Ada proses-proses yang betul-betul dilakukan secara bersama-sama. Pendekatan ini ya diprakarsai dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, pada pendekatan interaktif ini berarti pendekatan secara langsung. Setiap kegiatan mestinya dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Oke. Baik, kita lanjutkan. Pendekatan yang kedua itu pendekatan non-direktif yang tidak secara langsung. Diasumsikan bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik menurut mereka. Sehingga di sini bagaimana pemberdayaan di masyarakat ya berusaha sebagai katalisator menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menentukan arah mana gitu. Sehingga konsep to help people to help themselves, bagaimana sesungguhnya yang akan menolong masyarakat ada dirinya sendiri, tugas daripada pemberdaya maupun pendamping tadi hanya mengarahkan supaya aktivitas-aktivitas tadi betul-betul sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tugas kita hanya seperti itu. Nah, bagaimana teknik pengembangan masyarakat? Ada dua, pemberdayaan dengan pendampingan secara sosial. Kita lihat konsep yang pertama. Pemberdayaan ini sebuah gerakan ya atau aksi untuk mengembangkan bagaimana masyarakat sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya atau mampu secara mandiri. Kalau kita lihat konsep pemberdayaan ini memang betul-betul memberdayakan masyarakat dari kondisi-kondisi di mana masyarakat mengalami tidak mampuan atau kemampuan yang dimiliki sangat terbatas sehingga perlu ditingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Di sinilah letak polanya seperti apa. Kita tahu bahwa dalam konsep pemberdayaan ada strategi perubahan sosial yang terencana, yang sifatnya profesional dong. Nah, di sini jelas sekali. Yang dilihat adalah apa yang masyarakat butuhkan. Persoalan apa yang ada di masyarakat diatasi dengan baik. Lihat partisipasi mereka, ikut serta mereka dalam kegiatan, baik kelompok maupun komunitas tertentu. Nah, bagaimana proses membimbing mereka sebagai warga negara, sebagai khalayak umum untuk bisa meningkatkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik secara kolektivitas. Maka terlihat tadi ya dalam video tadi bagaimana kelompok tani ini bekerja sama dari mulai membangun kandangnya, membuat pakan. Ada beberapa kali kita lihat ya mereka berdiskusi untuk persoalan-persoalan penyakit pada ayam dan juga persoalan lain apakah ayam ini akan dicoba dengan pola tertentu. Nah, ini didiskusikan. Nah, metode-metode yang ingin dilakukan dalam pemberdayaan pasti dari mulai identifikasi masalah, menggali sumber-sumber potensi yang ada untuk bisa mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan tadi atau problem solving. Nah, kita lihat lagi makna yang terkandung dalam pemberdayaan masyarakat apabila dikaitkan dengan partisipasi yang dilakukan. Nah, disinilah bahwa pelayanan yang diberikan kepada kelompok-kelompok dengan program salah satunya yang dilakukan oleh CSR-nya PLN Peduli, bahwa untuk memberikan bantuan kepada kelompok tani supaya bisa mandiri dan bisa membuat sebuah kekuatan. Nah, ini tidak sekedar aktivitas yang sederhana, tapi dimanage sedemikian rupa. Ya. Nah, yang diharapkan ke depan apa? Bisa mengatasi masalah-masalah kemiskinan maupun pengangguran. Oke. Kita lanjutkan dengan strategi apa yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Kalau di contoh video di depan tadi, ya, bagaimana strategi supaya masyarakat bisa mandiri,
tapi berbasis kelompok tani. Nah, di konsep ini kita akan lihat ada beberapa strategi utama. Yang pertama adalah community empowerment, pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat lebih kuat. Yang kedua, perluasan kesempatan, promoting opportunity. Dan yang ketiga, pengembangan perlindungan sosial, enhancing social security. Nah, mari kita akan lihat satu persatu ya, seperti apakah itu. Di pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, kita harus melihat bahwa masyarakat memiliki sebuah kekuatan karena dia punya potensi. Maka potensi ini yang digali bersama dengan masyarakat dalam beberapa teknik, ya salah satu teknik penyadaran masyarakat bahwa masyarakat itu punya kemampuan, punya potensi untuk bisa dikembangkan karena mereka punya kekuatan. Kekuatan ini yang terkadang ada masyarakat yang tahu, ada masyarakat yang tidak tahu, ada yang masyarakat mungkin separuh tahu. Tugas siapa? Inilah tadi, pemberdaya, social worker, siapapun, pendamping desa, pendamping masyarakat yang bisa memberdayakan masyarakat melalui potensi dan juga kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, perluasan kesempatan, promoting opportunity. Di sini jelas strategi dalam perluasan kesempatan memang mau tidak mau harus dilakukan. Supaya apa? Semakin luas kesempatan, semakin banyak kesempatan, maka proses-proses positif akan berjalan. Seperti bantuan tadi. Kalau seandainya bantuan itu tidak memadai untuk banyak kelompok, diambil beberapa kelompok saja. Tapi kalau seandainya sedikit tapi kalau banyak yang bisa yang bisa diajak untuk melakukan pemberdayaan, itu lebih baik. Nah, maka perluasan kesempatan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kelompok tani apabila dia memang sudah bisa mandiri, ya, bersuakarya, bersuadaya, dan akan bersuasembada. Berarti dia akan mengulirkan kesempatan tersebut pada kelompok yang lain lagi. Sehingga satu kelompok tadi bisa menjadi contoh, bisa menjadi grand project-nya. Dan bisa dicontoh oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana dalam strategi pemberdayaan ini ada enhancing social security, ada perlindungan terhadap masyarakat. Karena masyarakat ya dengan kondisi-kondisi pandemik seperti sekarang ini, mereka merasa was-was, khawatir gitu ya. Dibatasi kegiatan sosial mereka, dibatasi kegiatan ekonomi mereka, sehingga mereka mau ngapain itu. Nah, terkadang sulit juga. Di satu sisi kita harus menerapkan protokol kesehatan supaya masyarakat terjaga dari masalah kesehatan seperti corona. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa ditinggalkan bahwa mereka harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papannya. Nah, tapi yang jelas 3 strategi utama ini akan dilakukan dalam proses pemberdayaan di masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama pasti lihat tingkat partisipasi secara menyeluruh. Yang kedua, dalam proses pengambilan keputusan. Di video depan tadi kita lihat bagaimana kelompok tani membuat sebuah kesepakatan, membuat sebuah kebersamaan dalam mengambil sebuah keputusan. Contoh, pada video tadi siapa ternyata anggota kelompok yang tidak aktif, mungkin dia harus bersedia digeser dan digantikan dengan yang lainnya. Kenapa? Ini harus dikelola. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia mengelolanya, maka tanggung jawab anggota kelompok lainnya mana? Ya, nah kemudian bagaimana mereka ya harus memiliki program-program yang berkelanjutan. Ini yang diharapkan dari hasil program nanti. Apa hasil yang mau dicapai dalam program di kelompok tani tadi? Ada 2. 1, pengembangan ayamnya melalui penetasan. Berarti ayam tadi bertelur ditetaskan, atau yang kedua adalah menjual telurnya supaya secara ekonomi mengalami perputaran hasil. Nah, ya. Oke, itu hasil akhir dari sebuah program yang tidak dicapai
Dan lebih jauh lagi apa? Setiap anggota kelompok tani memperoleh ternak ayam dan itu berdasarkan hasil usaha bersama, bukan dari segi bantuan yang langsung diberikan kepada mereka, tapi ada proses-prosesnya. Nah, ada lagi yang harus dilakukan untuk menggerakkan masyarakat. Pasti ada pengetahuan. Maka video terdahulu ada juga sebelum masuk ke perbantuan, ada pemahaman masyarakat yang akan diberikan kepada kelompok tani oleh praktisi atau akademisi, seperti satu, pemahaman tentang seperti apa sih ayam kampung itu dengan jenis tertentu. Yang kedua, bagaimana pengolahan pakannya. Selama ini pakannya dari dipabrikan, sekarang bagaimana pakan ini bisa dibuat atau diracik atau diramu sendiri sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan tentang bagaimana supaya ayam ini cepat-cepat berproduksi. Nah, serta bagaimana memasarkan. Nah, ini marketing plan-nya seperti apa? Karena setiap hasil usaha yang dilakukan akan berimbas pada bagaimana memproduksi sebanyak-banyaknya sesuatu tadi. Nah, seperti pada kelompok tani tadi ayam kampung. Bagaimana ayam kampung ini bisa menghasilkan lebih dong. Nah, ya. Maka perlu adanya pengetahuan kepada kelompok tani. Sehingga kelompok tani itu bukan pelarian, justru dia merupakan sebuah pilihan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Ya, kelompok tani itu tidak berdampak. Ya, hanya bergeming. Nah, berarti apa? Dampaknya tidak begitu terasa dengan profesi yang lainnya. Kenapa? Karena dengan kondisi sekarang mereka tetap menghasilkan, ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana unsur-unsur yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah yang perlu dicatat, pemberdayaan itu merupakan sebuah proses, saudara. Kalau dia bicara masalah proses, berarti ada tahapan ya untuk mencapai goal, sebuah tujuan. Mungkin bagi saudara ya mau pergi kemana-mana asal punya duit bisa jalan-jalan tanpa tujuan, nggak bisa. Itu salah konsepnya. Jadi karena dia proses mesti tujuan, ada tahapan-tahapannya pun jelas secara profesional. Unsur yang kedua apa? Intervensi yang disengaja. Berarti apa? Setiap aktivitas yang dilakukan disengaja, direncanakan. Kalau itu sudah terjadi, berarti semua orang sudah menyepakatinya. Maka perlu ada jejaring atau struktur yang akan membangun antara orang dan organisasi. Seperti tadi saya katakan. Kelompok tani itu kan sendiri-sendiri. Terkala dia bergabung di KTNA, kelompok tani nelayan andalan, terkala dia bergabung dengan sebuah kelompok tertentu, dia semakin kuat karena dia memiliki banyak kolega dan interaksi dia sangat kuat. Maka perlu adanya jaringan dan struktur antar orang maupun antar organisasi. Maka kalau di kelompok tani, ada kelompok tani, ada Gapoktan, ada KTNA, ada Dinas Pertanian dan Peternakan, dan juga Dinas Perindustrian. Banyak sekali sebetulnya. Ya. Oke, yang keempat, terdapat dalam satu lingkungan tertentu unsur ini. Nggak boleh lari. Yang namanya pemberdayaan nggak mungkin orang Pekanbaru melakukan pemberdayaan di luar daerah, tapi dia sendiri tidak menetap sehingga tidak tahu tolak ukurnya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Inilah yang harus berbahaya, yang harus dipahami. Kemudian bertujuan memperlancar penanganan masalah sosial pasti, ya, memperbaiki pola pelayanan sosial dan meningkatkan fungsi-fungsi sosial masyarakat supaya masyarakat bisa berdaya, bisa berjaya, bisa berguna, dan bisa berswadaya. Ini ya, bahkan bersuasembada. Ini unsur yang mesti ada dalam pemberdayaan masyarakat.
Adapun tujuan yang mau dicapai dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pertama, terjalinnya jalur komunikasi antar elemen-elemen di masyarakat dan juga pemerintah. Yang kedua apa? Bertujuan supaya ada pemahaman. Ini loh kondisi objektif masyarakat kita. Kalau dikata masyarakat kita sudah makmur, damai, sentosa, apa faktanya? Mana datanya? Nah, disinilah kita memahami sebuah konsep bahwa ini objektif realnya masyarakat kita loh. Tidak direkayasa. Nah, tujuan yang ketiga apa? Mewujudkan partisipasi masyarakat, keikutsertaan mereka dalam apa? Dalam aktivitas sehari-hari yang akan dilakukan. Terakhir, mewujudkan perencanaan, ya, sehingga pendamping masyarakat, pekerja sosial, siapapun yang berprofesi di sana, membantu masyarakat untuk merencanakan sendiri apa kegiatan yang akan dilakukan. Jadi bukan ada uang, beri bantuan, selesai, tidak. Tapi justru bantu mereka, dampingi mereka, apa yang akan mereka lakukan dengan dana tersebut. Nah, ini penting. Kenapa? Diharapkan yang tadinya masyarakat miskin setelah memperoleh bantuan dia bisa berkreasi dengan baik, bahkan menghasilkan lebih dari itu. Ya. Oke, sehingga penanganan kemiskinan, penanganan pengangguran dan masalah-masalah sosial lainnya bisa teratasi dengan baik. Nah, inilah dia penjelasan mengenai proses pemberdayaan, ya, dengan 5 indikator. Yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya, serta mampu memberikan alternatif pemecahan masalah dalam masyarakat sendiri. Salah satunya dalam kelompok tani. Yang kedua, indikatornya adalah mampu mengerahkan sumber daya yang ada yang terorganisir dengan baik, dikelola dengan baik, dan dilakukan dengan baik. Yang ketiga, indikatornya mampu bekerja produktif dan bertanggung jawab. Berarti apa? Ada satu kegiatan yang sifatnya produktif dan menghasilkan. Yang keempat, mampu memperjuangkan kepentingan yang sah dalam koridor peraturan undang-undangan. Jadi ada sense of bingung, rasa memiliki, sehingga dia harus memperjuangkan. Tapi dengan catatan mesti melihat tata aturan yang berlaku. Yang kelima, mampu menolak intervensi dari pihak luar, dikhawatirkan akan berdampak sangat negatif. Baik, demikian saja penjelasan dari saya dan juga sajian video tadi tentang proses pemberdayaan di masyarakat yang dilakukan pada kelompok tani Sialang Rampai. Ini sebuah contoh. Tapi konsep pemberdayaan tadi bisa di mana saja dan kapan saja. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Apabila informasi ini bermanfaat untuk kita semua, silakan share ke seluruh media sosial saudara. Yang belum subscribe, silakan subscribe dari mulai sekarang. Like and comment. Bagi yang sudah pernah, tonton habis setiap video ABKD Channel, karena akan menghasilkan produk-produk, video-video, dan informasi terkini. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.